aktif wedding. Saya punya proyek untuk membangun jembatan dan tolong buatkan proposal dan anggaran dananya. Jadi wedding akan mengerjakan. Alah bos, orang tugas kemarin aja belum selesai-selesai, masih numpuk. Aduh, tambahan kerjaan lagi, capek nih. Mana pulang tengah malam, belum tidur. Tidur pun nyampe 2 jam aja. Mana gaji nggak nambah-nambah lagi. Aduh, pusing. Pusing 7 keliling. Jadi gitu kalian berdua ngerti kan? Paham, Pak. Permisi Pak, ini proposal tentang jembatan yang 6 bulan yang lalu saya sudah menyelesaikannya. Oh iya. Oh iya, ini bagus dan benar semua. Oke, bagus. Yang kamu kerjakan sudah benar. Jadi silakan kembali ke ruangannya. Baik, terima kasih Pak. Pak, mohon maaf Pak, ini ya proposalnya kemarin Pak. Jadi kan saya udah bilang kamu tuh bukan di proposal, kamu tuh kerjain anggaran dana. Ini kenapa bikin proposal? Udah. Nanti kamu akan saya hukum gimana nanti deh di ruangan kamu kan. Pokoknya sekarang kamu ngerjain anggaran dana, bukan proposal lagi, oke? Ya. Pusing 7 keliling. Steven, Your phone ringing. Your phone ringing. Kamu saya kasih tugas ya, makalah kerjakan sekarang. Ambil materi dari bab 2 hingga bab 3. Paham? ya Pak. Steven, mana tugas saya yang kasih kemarin? Lah, bukannya besok ya Pak, tengah waktunya? Hari ini harusnya. Oh, hari ini Pak. Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain, dan komunikasi adalah sarana utama dalam interaksi tersebut. Jadi, komunikasi yang efektif adalah fondasi dari hubungan yang kuat, baik itu dalam keluarga, pertemanan, maupun hubungan profesional. Dengan komunikasi yang baik, individu dapat membangun kepercayaan, memahami perasaan dan pikiran orang lain, serta menghindari dari kesalahpahaman yang ada. 1. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah elemen kunci dalam setiap hubungan. Komunikasi yang efektif membantu membangun dan memperkuat kepercayaan antara individu. Ketika seseorang merasa bahwa mereka didengar dan dipahami, mereka lebih cenderung untuk membuka diri dan berbagi lebih banyak informasi. Transparansi dan keterbukaan dalam komunikasi juga memastikan bahwa tidak ada yang merasa ditipu atau dikhianati. 2. Memahami perasaan dan pikiran orang lain. Komunikasi yang baik
memungkinkan individu untuk lebih baik memahami perasaan dan pikiran orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan empati dalam cara-cara untuk memastikan bahwa kita benar-benar memahami apa yang orang lain rasakan dan pikirkan. Pemahaman yang lebih baik ini dapat memperkuat ikatan emosional dan membantu dalam mendukung satu sama lain dengan lebih efektif. 3. Menghindari kesalahpahaman. Kesalahpahaman seringkali menjadi sumber konflik dalam hubungan. Komunikasi yang jelas dan efektif dapat mengurangi resiko kesalahpahaman ini. Mengklarifikasi pesan, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang tepat, dan menghindari asumsi adalah beberapa cara untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan demikian, hubungan dapat terhindar dari konflik yang tidak perlu. 4. Meningkatkan kualitas interaksi. Interaksi yang berkualitas adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa setiap interaksi membawa nilai dan memperkuat hubungan. Ini termasuk berbicara dengan hormat, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. 5. Menyelesaikan konflik dengan lebih efektif. Dalam setiap hubungan, konflik tidak dapat dihindari. Namun, komunikasi yang baik memungkinkan penyelesaian konflik dengan cara yang konstruktif, dengan mendengarkan sudut pandang masing-masing pihak, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan menghindari komunikasi yang agresif atau pasif-agresif. Konflik dapat diselesaikan tanpa merusak hubungan. 6. Meningkatkan kolaborasi dalam hubungan profesional. Dalam konteks profesional, komunikasi yang efektif sangat penting untuk kolaborasi yang sukses. Tim yang berkomunikasi dengan lebih baik cenderung mencapai tujuan bersama, mengatasi hambatan, dan meningkatkan produktivitas. Ini termasuk keterampilan seperti memberikan instruksi yang jelas, mendengarkan umpan balik, dan berkomunikasi secara terbuka tentang kemajuan dan tantangan. 7. Membentuk dasar hubungan keluarga yang kuat. Dalam keluarga, komunikasi yang baik membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota keluarga. Ini memungkinkan anggota keluarga untuk mengekspresikan perasaan mereka, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam situasi yang sulit. Komunikasi yang terbuka dan jujur juga membantu membangun nilai-nilai keluarga dan memperkuat ikatan keluarga. Informasi adalah kekuatan dalam dunia yang penuh dengan informasi seperti saat ini. Kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi secara akurat dan tepat waktu sangatlah penting. Komunikasi yang jelas dan efektif memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh penerima. Informasi adalah kekuatan, karena dengan informasi yang tepat, seseorang atau organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengantisipasi perubahan, dan mengembangkan strategi yang efektif. Dalam dunia yang penuh dengan informasi seperti saat ini, ada beberapa aspek penting terkait dengan penyampaian dan penerimaan informasi. Pertama, pentingnya informasi yang akurat. Informasi yang akurat adalah dasar dari setiap keputusan yang baik. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat menyebabkan keputusan yang buruk dan merugikan. Oleh karena itu, memastikan bahwa informasi yang diterima dan disampaikan adalah benar dan dapat diandalkan sangatlah penting. Selanjutnya, penyampaian informasi yang efektif. Penyampaian informasi yang efektif terdiri dari 3 poin. Poin pertama, kejelasan. Pesan harus disampaikan dengan jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh penerima, hindari jargon atau istilah teknis yang tidak diperlukan. Poin kedua, konsistensi. Informasi harus konsisten untuk mencegah kebingungan. Perubahan dalam penyampaian informasi harus dijelaskan dengan baik. Poin ketiga, tepat waktu. Informasi harus disampaikan tepat waktu agar tetap relevan. Informasi yang terlambat bisa kehilangan nilainya atau menjadi tidak berguna. Selanjutnya, ketiga, penerimaan informasi. Penerimaan informasi terdiri dari 3 poin. Pertama, pemahaman. Penerima harus dapat memahami informasi yang disampaikan. Ini bisa dicapai dengan menggunakan komunikasi yang sederhana dan langsung. Poin kedua, konfirmasi. Penting untuk memastikan
bahwa penerima benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Ini bisa dilakukan dengan meminta umpan balik atau konfirmasi dari penerima. Poin ketiga, relevansi. Informasi yang diterima harus relevan dengan kebutuhan penerima. Informasi yang tidak relevan cenderung diabaikan atau dilupakan. Keempat, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan jelas memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh penerima. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama, menyederhanakan pesan. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata yang rumit dan tidak umum. Berikutnya, menggunakan media yang tepat. Pilih media komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Misalnya email untuk komunikasi formal dan pesan singkat untuk informasi yang mendesak. Berikutnya, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian saat menerima informasi. Ini membantu dalam memahami pesan dengan lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik kepada penerima pesan untuk mengonfirmasi bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Poin berikutnya adalah tantangan dalam komunikasi informasi. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam komunikasi informasi meliputi overload informasi. Terlalu banyak informasi yang dapat menyebabkan kebingungan dan kelelahan. Penting untuk menyaring informasi yang relevan. Gangguan dan distorsi. Gangguan dan distorsi dalam proses komunikasi, baik secara fisik maupun psikologis, dapat mengganggu penerimaan informasi. Selanjutnya, ada keterbatasan teknologi. Terkadang teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tidak berfungsi dengan baik atau tidak tersedia untuk semua pihak yang terlibat. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat meningkatkan kemampuan dan menyampaikan dan menerima informasi yang pada akhirnya akan memperkuat pengambilan keputusan dan efektivitas dalam berbagai konteks, baik itu pribadi maupun profesional. Banyak konflik dan masalah yang dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Dengan berdiskusi dan berkomunikasi secara terbuka, orang dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Komunikasi membantu mengidentifikasi akar masalah dan mencari jalan keluar yang terbaik. Komunikasi yang baik memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik dan masalah. Poin-poin penting dalam menyelesaikan masalah adalah 1. Identifikasi akar masalah. Komunikasi yang efektif memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi pandangan mereka dengan jelas. Ini membantu dalam mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejalanya. Ketika semua orang memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapat mereka, pandangan yang lebih holistik tentang masalah tersebut dapat diperoleh. 2. Membangun kepercayaan. Komunikasi terbuka dan jujur dapat membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika orang merasa didengarkan dan dihargai, mereka lebih mungkin untuk bersikap terbuka dan kooperatif dalam mencari solusi. 3. Mengurangi kesalahpahaman. Banyak konflik timbul karena kesalahpahaman atau asumsi yang salah. Dengan berkomunikasi secara jelas dan efektif, kesalahpahaman ini dapat diminimalkan. Klarifikasi dan umpan balik yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami situasi dengan benar. 4. Mengelola emosi. Komunikasi yang baik juga mencakup kemampuan untuk mengelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Dengan berbicara secara tenang dan terkendali, serta mendengarkan dengan empati, konflik dapat dihadapi dengan cara yang lebih konstruktif. 5. Menciptakan lingkungan kolaboratif. Komunikasi yang terbuka menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa nyaman untuk berkontribusi. Ini memungkinkan diskusi yang lebih kreatif dan kolaboratif, yang seringkali menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inovatif. 6. Mengambil keputusan yang informasional. Dengan adanya komunikasi yang baik, informasi yang relevan dan penting dapat disampaikan dengan jelas. Ini membantu dalam proses mengambil keputusan yang lebih informasional
karena semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama dan dapat berkontribusi secara adil dalam proses tersebut. 7. Memperkuat hubungan. Ketika konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, hubungan antara pihak-pihak yang terlibat akan makin kuat. Mereka belajar untuk saling memahami dan menghargai yang dapat mencegah konflik di masa depan. 8. Meningkatkan kepuasan. Pada akhirnya, komunikasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat. Ketika masalah diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan, semua orang merasa puas dan dengan hasilnya, yang meningkatkan harmoni dan produktivitas dalam lingkungan tersebut. Komunikasi adalah elemen kunci dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat membawa banyak manfaat, termasuk hubungan yang lebih kuat, penyelesaian masalah yang efektif, dan peningkatan produktivitas serta kepuasan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara individu atau kelompok. Sebagai elemen kunci dalam berbagai aspek kehidupan, kemampuan berkomunikasi dengan baik memiliki dampak besar pada banyak bidang, termasuk hubungan interpersonal, penyelesaian masalah, dan efisiensi kerja. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang bagaimana komunikasi yang baik dapat membawa manfaat. 1. Hubungan yang lebih kuat. Empati dan pengertian komunikasi yang efektif kemungkinan orang untuk berbagi perasaan dan pemikiran mereka dengan cara yang jelas dan penuh empati. Ini membantu menciptakan pengertian yang lebih dalam dan mengurangi kesalahpahaman. Kepercayaan dan keterbukaan berkomunikasi dengan jujur dan terbuka membangun kepercayaan di antara individu. Ketika orang terasa didengar dan dihargai, mereka lebih cenderung membuka diri dan berbagi lebih banyak. 2. Penyelesaian masalah yang efektif. Identifikasi masalah dengan komunikasi dengan yang baik. Masalah dapat diidentifikasi lebih cepat dan akurat. Orang yang terlibat pada berbagi pandangan dengan mereka dan bekerja sama untuk memahami akar masalah. Kolaborasi dalam solusi. Diskusi terbuka kemungkinan ide-ide yang mengalir dengan bebas, yang dapat menghasilkan solusi kreatif dan efektif. Ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat setuju dengan pendekatan yang diambil. 3. Peningkatan produktivitas, penjelasan tugas dan tujuan. Komunikasi yang jelas memastikan bahwa semua anggota tim memahami tugas mereka dan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ini mengurangi kebingungan dan duplikasi usaha. Umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif membantu individu untuk meningkatkan kinerja mereka. Ini juga menciptakan budaya kerja yang mendukung perkembangan dan peningkatan berkelanjutan.